Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Andriani dengan NPM 2213224077. Di sini saya akan membahas materi mengenai sel dan bahan penyusun. Dalam materi sel dan bahan penyusun ini, saya akan membahas 4 poin. Untuk yang pertama yaitu pengertian sel, yang kedua karakteristik sel, yang ketiga struktur umum sel, dan yang keempat bahan penyusun sel. Yang pertama yaitu apa itu sel? Jadi, sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih karakteristik dari sel? Jadi, sel memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu sel memiliki karakter kompleks dan tertata. Artinya, sel memiliki keteraturan dan konsisten. Sifat ini dapat dilihat dari struktur organel-organel yang berbeda. Contohnya seperti organel kloroplas yang berperan menghasilkan glukosa. Jadi, peran kloroplas untuk menghasilkan glukosa ini tidak tergantikan, jadi dia konsisten. Untuk yang kedua yaitu sel mempunyai program genetik. Artinya, organisme dibangun berdasarkan informasi yang dikode dalam gen, dan gen bukanlah sekadar tempat untuk menyimpan informasi, tetapi gen juga mengandung cetakan atau blueprint untuk membentuk struktur sel yang mengatur aktivitas sel dan seterusnya. Untuk yang ketiga yaitu sel membentuk dan menggunakan energi. Artinya, perkembangan dan pemeliharaan sel membutuhkan masukan energi yang konstan. Energi cahaya diserap oleh pigmen fotosintetik yang terdapat pada sel. Kemudian, cahaya tersebut akan dikonversi menjadi energi kimia. Untuk yang keempat, yaitu sel mampu menghasilkan berbagai macam reaksi. Artinya, reaksi kimia yang terjadi di dalam sel sering disebut sebagai metabolisme, yang dimana metabolisme adalah suatu proses pengubahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul kecil atau sebaliknya. Untuk yang kelima yaitu sel mampu melakukan aktivitas mekanik. Sel itu kan adalah tempat aktivitas mekanik di mana bahan atau molekul diangkut dari suatu tempat ke tempat lain, baik di dalam sel atau di antar sel. Untuk yang keenam yaitu sel mampu merespons stimuli. Artinya, pada sel protista, misalnya bakteri, bakteri tersebut mampu bergerak ke arah sumber nutrisi. Jadi, pada organisme multiseluler, umumnya respons stimuli ditangkap oleh reseptor yang akan berinteraksi dengan substansi yang terdapat di dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu sel mampu mengatur diri. Artinya, kebutuhan akan energi, pemeliharaan, dan keadaan sel yang stabil membutuhkan pengaturan yang konstan. Dalam hal ini, sel mempunyai kemampuan yang sangat kompeten. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari kita mempelajari sel tersebut. Untuk yang terakhir yaitu sel mampu membelah diri. Artinya, individu-individu baru dihasilkan melalui proses reproduksi. Sel tersebut dihasilkan melalui proses pembelahan sel, di mana satu sel induk akan menghasilkan 2 sel anak. Dari proses ini, sifat-sifat yang dimiliki induk akan diwariskan kepada keturunannya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu karakteristik sel prokariota dan sel eukariota. Jenis organisme prokariota dan eukariota memiliki karakteristik yang sama dalam hal tertentu dan memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal yang lain. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik yang sama antara sel prokariota dan eukariota, yaitu susunan plasma membran. Yang kedua, informasi genetik yang dikode DNA menggunakan kode genetik. Yang ketiga, mekanisme transkripsi dan translasi informasi genetik termasuk ribosomnya. Yang keempat, terdapat pemisahan jalur metabolisme. Yang kelima, aparatus untuk konservasi energi kimia seperti ATP. Yang keenam, mekanisme fotosintesis dan penyelipan atau penambahan protein membran. Dan yang keenam yaitu proteasom yang sama susunannya. Yang selanjutnya yaitu struktur umum sel. Organisme ditinjau dari segi evolusi terdapat 2 kelompok, yaitu organisme prokariota dan eukariota. Kelompok prokariota strukturnya lebih sederhana dan hanya ditemukan pada bakteria. Sedangkan organisme seperti protista, fungi, tumbuhan, dan hewan termasuk ke dalam kelompok eukariota. Struktur umum sel prokariota dan eukariota. Di sini saya menyajikan 2 gambar yaitu sel prokariota dan sel eukariota, di mana susunan selnya
pada sel prokariota itu lebih sederhana dan pada sel eukariota itu susunannya lebih kompleks. Selanjutnya yaitu bahan penyusun sel. Bahan penyusun sel di sini ada 4. Yang pertama yaitu lipid. Lipid adalah senyawa yang besar dan bukan merupakan polimer. Lipid mencakup asam lemak, lemak netral, fosfolipid, glikolipid, terpen, steroid, lilin, dan pigmen tertentu. Yang kedua yaitu sakarida. Sakarida tersusun atas monosakarida yang akan membentuk polisakarida. 2 molekul monosakarida disebut dengan disakarida, sedangkan 3 molekul monosakarida disebut dengan trisakarida. Keduanya berikatan dan membentuk oligosakarida, yang kemudian oligosakarida tersebut akan membentuk polisakarida atau yang disebut dengan karbohidrat. Yang ketiga yaitu protein. Protein adalah senyawa yang terdiri dari monomer asam amino. Semua protein terdiri atas satu atau lebih polimer yang linier dan tidak bercabang. Yang keempat yaitu nukleotida dan asam nukleat. Asam nukleat dapat dipecah menjadi monomer-monomer yang disebut dengan nukleotida. Nukleotida terdiri dari 3 bagian yaitu yang pertama gula beratom karbon 5 atau pentosa, yang kedua struktur cincin mengandung nitrogen yang disebut dengan basa, dan yang ketiga yaitu gugus fosfat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.